Alhamdulillah kita datang lagi ke masjid di Desa Ngalipaeng, Pulau Sangyer, dan kita distribusi sebanyak 160 eksemplar Al-Quran untuk saudara muslim kita nih yang ada di Ngalipaeng. Jalan menuju ke sini kurang lebih 4 jam. Sekarang udah ada jalan tembus yang tadinya 6 jam bisa ditembus 4 jam dari kota Tahuna. Dan di sini lagi musim buah pala. Ya, Pulau Beng ya. Pulau Beng itu minoritas muslim di situ. Di situ ada satu masjid, kurang lebih masjidnya 8x8. Nah, sekarang itu masjidnya itu sudah kurang dimasuki dai karena akses kendaraan laut yang sekian masuk. Jadi di situ kadang Pak Imamnya sholat Jumat, kadang tidak. Dan jamaahnya di situ mayoritas muslim itu tidak tahu itu sholat 5 waktu. Yang tahu mereka cuma sholat Jumat tuh. Baru apalagi ini pernah orang masuk di situ ada berapa kepala keluarga itu masih belum tahu mengaji. Yang sudah umur sekitar 60-an, jadi kita ajar ikro. Itu di situ. Tadi berapa kira-kira kakaknya di Pulau Beng? Kakak sekarang kurang lebih 8. Iya. Semakin berkurang karena dai itu banyak mungkin pindah ya? Pindah agama. Pindah agama. Alasan pertamanya itu karena mau nikah secara Islam, dia punya persuratan atau pengurusannya mungkin ribet, baru jauh lagi. Mereka pikirkan nanti yang meninggal gimana kalau mereka meninggal. Iya. Susah diurus secara Islam. Terus fardu kifayah berarti di sana nggak ada yang nuntun dong? Kalau fardu kifayah kadang dari sini, dari daratan, panggil dari Ngalipaeng atau dari Masjid Mananawo, panggil pengurus Pak Imam dari situ, fardu kifayah untuk keluarga yang meninggal di sana. Karena mereka tidak tahu di sana fardu kifayah. Selain daerah itu ada itu pulau dia ya Sat ya? Pulau sendiri dia. Belum ada listrik lagi. Pulau Beng ini. Iya, belum listrik, belum ada itu. Jumlah kakaknya ada Dia muslim. ada 8. Kurang lebih 8. Tapi kalau total sama satu pulau itu ada berapa kakak kira-kira? Yang darat aja. Belum tahu lagi berapa kakak itu. Nanti sekitar 50-an dengan muslim. Dengan muslim ya 50-an. Dengan Beng darat 50-an muslim. Beng darat nih laut bisa dia. Kalau Beng darat saja cuma Beng darat ada satu sekolah di situ Impres, SD Impres. Oh, di Beng darat ya. Jadi anak-anak muslim sekolah di Beng darat di Impres itu. Anak-anak muslim. Mau ke bawah? Boleh. Alhamdulillah sekarang lagi berada di pelabuhan Ngalipaeng. Jadi insya Allah
kita nanti ketemu sama Ustadz Hafiz. Beliau dai pulau terpencil dari selatan Kepulauan Tahuna ini di Sangir. Ini daerah paling ujungnya nih. Dan Ustadz Hafiz nanti akan banyak bercerita pulau-pulau terpencil yang ada di sekitaran wilayah selatan Pulau Ngalipaing. Masya Allah, perjalanan yang sangat luar biasa. Untuk masyarakat di pulau terpencil ini, Al-Quran terjemah, terus buku-buku Iqra, terus buku-buku pelajaran lainnya, terutama buku pelajaran Islam, itu sangat dibutuhkan sekali. Kondisinya pelabuhannya sepi, dermaganya sepi, dan ini alamnya luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekarang kita lagi berada di Pelabuhan Ngalipaing, tepatnya di Pulau Sangir, pulau terluar di Sulawesi Utara, berbatasan dengan Filipina. Bersama saya ada saudara saya, kawan saya, dai pedalaman, dai pulau terpencil dari AMCF. Nah, beliau Ustadz Abdul Hafiz. Nah, Ustadz, bisa diceritain nggak, Ustadz, awal mula kenapa Ustadz bisa sampai di sini nih, di pulau terluar seperti ini? Ya, alhamdulillah, ceritanya dari tahun 2007 itu dari AMCF ada program untuk pengabdian di masyarakat. Jadi salah satunya dikirim dai ke pulau terluar, salah satunya di Sangir ini. Jadi saya tahun 2007 itu dipilih sebagai dai AMCF dan kami diberikan pelatihan selama kurang lebih 1 bulan. Setelah pelatihan itu kami diberangkatkan ke Sulawesi Utara, dan di Sulawesi Utara ini kami dibagi tugaskan untuk ke Pulau Sangir ini. Dari tahun 2007 saya mengikuti kurang lebih 1,5 tahun. Jadi selama 1 tahun mengabdi di sini, kemudian ditarik ke Makassar. Setelah dari Makassar, kembali lagi ditempatkan di sini untuk menjemput teman-teman dai-dai baru yang akan ditempatkan di Sangir. Jadi setelah penempatan kedua kalinya itu, dan alhamdulillah sudah mendapatkan jodoh di sini. Dapat jodoh di sini. Mengajar mengabdi di Sangir, di Ngalipaing. Nah, mengajarnya itu mengajar di sekolah apa, Ustadz? Antara dengan SD ini berada di kampung sekolah, di kampung Darian. Kampung ini mayoritas muslim atau mana, Ustadz? Kalau kampung ini untuk Ngalipaing 2 itu mayoritas muslim, dan di kampung Ngalipaing 1 itu mayoritas Nasrani. Oh. Nah, kedatangan kita ini kan lagi distribusi Al-Quran di sini. Alhamdulillah tadi juga kita habis ngadain 160 eksemplar Al-Quran. Tantangan dakwah di sini tuh seperti apa, Ustaz? Ada nggak perjalanan antum selain di daerah Ngalipaing ini, Ustaz? Iya, tantangan dakwah di Sangir ini yang pertama akses untuk masjid-masjid itu merupakan luar biasa, dari kendaraan, kemudian akses jalan darat maupun laut. Itu yang terberatnya ketika kita saat ke pulau itu berhadapan dengan musim-musim laut yang kencang, misalnya musim angin atau musim ombak. Jadi kita kendalanya di situ. Dan yang kedua, perahunya harus perahu yang kuat, Besar, ya? Besar. Kalau untuk ke pulau biasanya Ustadz pakai biaya sendiri atau gimana untuk transportasinya? Kalau biaya sendiri itu kadang, tapi selama ini
saya bertemu bersama dengan teman-teman jamaah Patungan ya? Ya, Patungan. Berapa saat biaya ke sana? Ke sana itu PP itu antar jemput 1.500.000. 1.500.000. Iya, Itu ke untuk- daerah apa itu, Sat? ke daerah Pulau Beng darat. Pulau Beng. Iya, sekitar 1 jam dari Ngalipang ini. 1.500.000 ya. 1.500.000. Itu di Pulau Beng itu ada apa, Sat? Kok bisa Ustadz sampai ke daerah seperti itu? Di Pulau Beng itu ada saudara-saudara Muslim kita. Di sana ada satu masjid yang sekali belum tersentuh dengan dakwah, dan di sana itu sangat memprihatinkan pemahaman keislaman saudara-saudara Muslim yang mereka tahu di sana hanya sholat Jumat. Itu pun nanti kadangkala dilaksanakan, kadangkala tidak. Itu tergantung daripada Pak Imam. Kalau Pak Imamnya berada di tempat di kampung, berarti sholat Jumat dilaksanakan. Oh, berarti kalau Pak Imamnya nggak ada sholat Jumat tuh? Iya, kalau Pak Imamnya lagi keluar, berarti tidak ada sholat Jumat. Ustadz di sana ngajarkah atau Nah, di sana kita sebagai dai dai? mengajar, kemudian memberikan pemahaman tentang fardu kifayah dan memberikan pengajaran ikro terutama. Dan di sana juga usia 60 tahun itu masih ikro karena buta huruf Al-Quran mereka di sana. Itu tinggi berarti ya? Iya, Tapi kalau bahasa Latin mereka masih paham kan? ya bahasa Latin masih paham, Artinya kalau misalnya baca Al-Quran terjemah mereka masih bisa ya? masih bisa Bisa paham ya? Paham, ya. Ustadz ngajar udah berapa lama, Ustadz? Ngajar sudah sekitar 15 tahun. 15 tahun? Dari tahun? Dari tahun 2007 sudah ngajar. Kalau 2007 itu 17 tahun, Tad. Iya. 17 tahun. Oh, perjuangan Ustadz luar biasa sekali untuk di wilayah kepulauan, di wilayah terluar ya. Iya. Ustadz, ini berhubung udah mau hujan nih, Ustadz. Ada pelangi juga, Masya Allah luar biasa juga. Sangat ya. Apalagi Ini ada sedikit untuk Ustadz nih, Ustadz. Jadi saya diamanahin zakat untuk dai-dai terpencil. iya. Mohon diterima, Ustadz. Alhamdulillah, amanah zakat untuk dai terpencil kita serahkan. Tafadhol untuk menggunakan. Nah, terus cerita kesulitan di sana apa, Ustaz? Disimak dulu nanti. Kesulitan di sana yang pertama itu listrik, karena tidak ada pasokan listrik masuk ke pulau. Kemudian yang Kalau kedua, kapalnya sendiri gimana, Ustaz? kalau kapalnya sendiri itu kita nyewa biasa. Sewa. Oke, artinya masih banyak kebutuhan saudara muslim kita di wilayah pulau-pulau terpencil seperti ini. Yuk terus dukung, bantu saudara-saudara muslim kita, support dakwah teman-teman kita agar supaya menjaga akidah saudara kita yang khususnya ada di wilayah kepulauan. Karena untuk mengakses di wilayah kepulauan itu jangkauannya itu sangat sulit sekali, dan tentunya itu belum tentu jarang dai yang ada yang mau ke sana. Saya bercerita sampai merinding karena memang banyak mendapatkan cerita ya tentang wilayah-wilayah terluar. Sampai kemarin ada yang terharu, terenyuh ketika menerima Al-Quran, dan ternyata itu baru pertama kalinya mereka dapat Al-Quran. Terus berwakaf di BWA ada harus ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.